Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Dea Salsabila dengan nomor NIM 01011 2823 So, di video kali ini aku mau menjelaskan sebuah materi mengenai kurva budget line, kurva indifference, dan kurva permintaan. Yang mana ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya sebagai pengganti ujian akhir semester nanti. So, lanjut ke videonya. Baiklah, jadi kali ini aku mau ngejelasin sebuah soal yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu soal yang pertama. Jika diketahui income yang didapatkan oleh A itu adalah 1 juta, lalu harga dari makanan atau kita simbolkan dengan X itu adalah 150.000 per unit. Lalu setelah itu ada harga pakaian juga yang kita simbolkan dengan Y, itu adalah Rp 200.000 per unit. Oke. Yang ditanya di sini adalah yang pertama itu ada A, budget line, dan indifference curve. Lalu tentukan juga kepuasan maksimalnya. Oke, kita buat dulu yang pertama budget line. Budget line-nya. Jadi jika income ini kita habiskan di makanan, maka 1 juta itu langsung aja kita bagiin dengan 150.000. Yang hasilnya adalah 6,67 unit. Jadi di sini ada 6,67 unit jika kita menghabiskan seluruh income ke makanan. Lalu bagaimana jika kita menghabiskan seluruh income di pakaian? Maka 1 juta itu langsung kita bagiin dengan 200.000. Yang hasilnya adalah 5 unit. Setelah kita mengetahui ini, maka kita akan sangat mudah untuk membuat budget line. Kita langsung aja. Oke. Jadi ini untuk pakaian dan ini untuk makanan. Ini Y, X. Oke. Jadi jumlah makanan di sini ada 6,67 unit. Jadi kira-kira di sini. Lalu untuk pakaian itu ada 5 unit di sini. Langsung aja kita tarik garis. Gitu. Nah, ini adalah budget line dari yang pertama, soal yang pertama. Lalu bagaimana dengan indifference curve-nya? Jadi aku misalin ada 3 titik. Yang pertama itu ada di 3,1, yang mana makanannya itu ada 3. Terus jumlah pakaiannya itu ada 1 sini. Lalu yang kedua ada 4,2 di sini. Mana? Sini ya guys. Ini. Oke. Lalu ada pula di 5,3. 5,3. Nah, kita buat indifference curve-nya. Sini ada utility 1, utility 2, dan utility 3. Di sini kita bisa lihat ada titik yang pertama, itu kita misalkan dengan titik C, yang ini titik D, dan ini titik E. Titik C itu sama sekali tidak mengenai budget line-nya. Maka dari itu ini bukan kepuasan maksimumnya. Jika kita lihat sebenarnya kepuasan maksimum itu bisa kita dapatkan, yang paling tinggi itu ada di titik E. Tapi di titik E itu jumlah uang yang akan dikeluarkan itu melebihi dari pendapatan. Sedangkan jika di titik D dia bersinggungan dengan budget line, yang artinya kepuasan maksimumnya itu ada di utility 2 atau di titik D. Ini adalah kepuasan maksimumnya.
yang mana dia akan mengkonsumsi 4 makanan dan 2 pakaian. Yang artinya dia akan mengkonsumsi 6 unit barang. Oke, ini yang A. Lalu B. Soal B itu jadi dari harga makanan dia yang harganya awalnya 150.000 per unit itu berubah menjadi 100.000 per unit. B makanan itu berubah menjadi 100.000 per unit. Maka jika kita menghabiskan income-nya itu di makanan ini, yang awalnya hanya mendapatkan 6,67 unit akan berubah menjadi 1 juta ini dibagiin sama 100.000, yang hasilnya adalah 10 unit. Sedangkan untuk pakaiannya itu akan tetap sama saja karena tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, kita langsung buat ke budget lainnya. Di 5, sedangkan untuk makanannya itu ada di 10. Oke. Jika sudah, maka untuk kurva indifference-nya aku misalin 3 titik kembali. Yang pertama ada di 5,1 sini. Ada pula 6,2 6. Ada juga di 8,4 sini. Kita gambar dulu kurva indifference-nya. Ini ada U1, U2, U3. Di situ juga sama seperti sebelumnya. Jadi kepuasan maksimum yang akan dipilih tentunya adalah yang garis kurva indifference-nya itu bersinggungan dengan budget lainnya. Yaitu yang mana itu adalah utility 2. Yang mana dia akan mengkonsumsi 6 makanan dan 2 pakaian. Yang hasilnya itu dia akan mengkonsumsi 8 unit barang. Nah, lalu bagaimana dengan soal yang ketiga? Jadi soal yang ketiga itu adalah harga makanan itu mengalami penurunan kembali menjadi 75.000 per unitnya. Jika kita menghabiskan income-nya di makanan, maka kita bisa mengertikannya dengan 1 juta ini kita bagi dengan 75.000, yang hasilnya adalah 13,3 unit. Jika sudah, kita langsung aja ngebuat yang namanya budget lainnya. Oke, di sini 5, sini 13,3 kita anggap aja di sini. Kita tarik garis. Jadilah budget line yang ketiga. Untuk indifference curve-nya kita misalkan kembali menjadi 3 titik. Yang pertama ada 6,1 di sini. Ada 8,2 di sini. Dan 10,3. 10. Nih, kita buat dulu kurva indifference-nya. Ini adalah U1, ini U2, dan ini U3. Oke, sama lagi seperti sebelumnya. Jadi, ini seperti ini guys. Sorry. Ini seperti ini. Nih, jadi untuk kepuasan maksimumnya akan kita dapat di utility 2 karena dia yang bersinggungan dengan budget line. Sedangkan yang lain untuk yang U1 itu income-nya yang akan dikeluarkan itu masih ada yang tersisa, sedangkan yang untuk U3 income itu akan kurang dari pengeluarannya. So ini adalah kepuasan maksimal atau maksimum
yang mana dia akan memilih atau mengkonsumsi 8 makanan dan 2 pakaian. Nah, hasilnya adalah 10 unit barang. Oke. Dari semua ini kita bisa lihat ada budget line yang pertama, ada budget line yang kedua, dan ada juga budget line yang ketiga. Dari sini kita bisa membuat sebuah PCC atau Price Consumption Curve dan kurva permintaannya terhadap makanan. Di sini dari 3 budget line tadi kita gambarkan ulang untuk PCC makanannya. Jadi dari yang pakaian itu akan tetap sama, tetapi yang akan berubah ke kanan atau bergeser ke kanan itu adalah dari bagian makanannya, karena yang berubah tentunya harga makanan. Jadi yang pertama itu dari budget line yang pertama itu di sini 5, di sininya ada 6,67. Oke, kedua ada 10. Lalu yang ketiga ada 3. Nah, ini adalah budget line-nya. Lalu tadi kepuasan maksimalnya kita juga gambarkan di dalam sini. Sini. Lalu ada pula di untuk yang kedua 6. Lalu yang ketiga ada. Nah, ini adalah maksimalnya. Nah, kalau misalkan ada pertama 3. Dari PCC ini kita bisa lihat bahwa yang berpindah itu adalah bagian makanannya, ya. Dari 6,67 lalu ke 10 lalu ke 13,3, begitu juga dengan jumlah unit makanannya atau jumlah barang dari makanannya. Dari situ kita akan membuat sebuah kurva lagi, yaitu kurva permintaan. Ini kita bawa ini 4 di sana. Ini 4 guys, tapi 8. Oke, di sini dari 60 sampai 10, 5, 100, 25, 150. Ya, jadi di sini kita bisa yang awalnya ini kan ini di budgetan pertama itu harganya ada 150, maka kita akan buat dari 150 itu ke 4. Kita gabungkan menjadi 1 titik. Lalu yang kedua itu adalah 100. Harga yang kedua itu adalah 100, maka di sini. Lalu yang ketiga itu adalah 75.000. Berarti di sini ya, guys. Nah, dari titik-titik ini kita akan sambungkan dan akan sesuai dengan ciri-ciri dari kurva permintaan, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Soal nomor 2 itu diketahui bahwa income yang diterima oleh A itu mengalami kenaikan, yaitu yang awalnya dari 1 juta itu berubah naik menjadi 1.250.000, lalu mengalami kenaikan kembali menjadi 1.500.000. Pertanyaannya itu adalah menggambarkan ICC atau Income Consumption Curve. Jadi tentunya kita akan menggambarkan kurva permintaan makanan dan pakaian. Dari sini kita harus menentukan dulu. Untuk yang 1 juta tadi kita udah tahu nilai jumlah X-nya tadi itu adalah 6,67 unit. Yang Y-nya itu 5 unit. Lalu ini bagaimana dengan ini? Jadi yang 1.250.000 dan 1.500.000 ini akan kita bagikan dengan 150.000 dulu. Lalu kita juga akan bagikan dengan 200.000. Oke. Dan akan mendapatkan hasilnya itu sebesar yang X. Untuk yang 1.250.000 dulu ya. X-nya itu adalah 8,3 unit. Dan Y-nya itu adalah 6,25 unit. Sedangkan untuk yang 1.500.000 itu untuk X-nya itu ada 10 unit. Dan Y-nya itu ada 7,5 unit.
Oke. Nah, dari sini kita juga harus menentukan kepuasan atau ya kepuasan maksimumnya. Yang mana ini tadi itu berada di 4x dan 2y. Lalu bagaimana dengan 2 ini? Kita ambil saja untuk yang 1.250 itu kepuasan maksimumnya berada di 5x ditambah 2,5y. 2,5y. Sedangkan yang ini berada di 6x ditambah 3y. Kita akan membuatnya ya. Untuk ICC-nya itu yang pertama ada di nomor kita harus menggambarkan budget lainnya dulu. Yang mana itu 5 sini dan 6,67. Oke. Nah, setelah itu kita juga akan membuat yang ininya, kepuasan maksimal ya. Yang kedua itu 5 0,5 dan 2,5 ya. Jadi seperti ini kita buat juga ininya, kurva indifference-nya 1, U2, U3. Nah, jika ketiga titik ini kita gabungkan menjadi satu ya, ini adalah ICC-nya, income consumption. Setelah itu kita turunkan nih berupa permintaan dari makanan ya guys. Jadi tadi kan harga makanan tadi adalah 150. Jadi kita buat garis seperti ini. Dan di sini kita kasih titik. Ya, ini seperti ini, dan seperti ini. Ini adalah D1, D2, dan ini D3. Ya. Jadi kita lihat di sini dari untuk bagian pakaiannya itu yang pertama itu adalah 2 ya, 2 di sini. Lalu ada 2,5 ya, 2,5 dan lalu ada juga 3. Oke. Lalu kita juga akan beri garis di sini yaitu di harga 200.000. Ini kita beri ini. Oke. Kita garisi seperti ini. Ini adalah demand ke-4, ini demand ke-5 dan demand D4, D5 dan D6. Ini adalah kurva permintaan dari pakaian. Lalu bagaimana dengan status dari barang tersebut? Apakah itu adalah barang normal atau barang inferior? Itu adalah soal nomor 3. Jadi, kita bisa mengetahuinya bahwa jika garis yang menyatukan ini, ya, menyatukan ketiga titik ini, itu berbentuk seperti ini, maka itu adalah barang normal. Sedangkan, kalau misalnya bentuk garisnya seperti ini, itu adalah barang inferior. Maka dari sini kita juga sudah langsung mengetahui bahwa ini merupakan barang normal. Jadi kedua barang tersebut adalah barang normal. Jadi makanan dan pakaian di sini itu merupakan barang normal. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.